kembali membantah tudingan sang suami. Seperti apa suara pembelaan Natali terkait tudingan sang suami yang jika ia pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan menelantarkan 2 anak lainnya yang ditinggalkan. Ya puncaknya mungkin karena pada saat saya mau kembali ke rumah itu, terus memang saya pikir ya beliau nggak ada di rumah, kan sudah meninggalkan rumah juga suami saya, sudah bawa 3 koper besar-besar itu kan. Ya, saya pikir suami sudah tidak ada di rumah, saya ajak anak saya ke Bali, bahkan anak saya yang perempuan saya ajak pergi juga gitu ya. Terus saya bilang kita pergi 3 hari, saya pulang suami bilang sama saya, saya udah pergi dari rumah nih gitu. Jadi saya komitmen kan, saya pergi dari rumah. Saya bilang ya siapa yang mau ya kalau ditinggal suami pergi itu. Kemudian saya nginep-nginep di rumah mama saya sampai akhirnya saya tidak boleh pulang. Jadi sebenarnya awalnya adalah karena saya tidak diperbolehkan pulang oleh suami. Itu. Jadi puncaknya di situ. Saya tidak punya pilihan lagi dan akhirnya saya memilih untuk benar-benar tidak pulang karena saya memang takut gitu. Pada saat Bu Natali ingin kembali ke Da Vinci, ini ada buktinya nih. Nih lihat ini. Bu Natali tidak diperbolehkan kembali ke Da Vinci, malah disuruh ini. Will pack remaining stuffs of yours, send them to Tokbet after Lebaran. Ini kejadian nih, after Lebaran kemarin, sesudah Lebaran. Nggak perlu bikin malu dirimu sendiri mau datang ke Da Vinci lagi, mau dicoba yuk. Stop calling me honey, I'm divorcing you now. Justru dari pihak Pak Liming. Jadi ini yang bahwa ini mematahkan pendapat Pak Liming melalui pengacara yang menyatakan bahwa Bu Natali meninggalkan, justru Pak Liming yang melarang Bu Natali untuk kembali ke Da Vinci. Jadi ada anak-anak hasil perkawinan antara klien kami dan Ibu Natali. Itu 2 orang anak laki-laki dan ada anak-anak hasil perkawinan klien kami sebelumnya. Jadi ketika pergi meninggalkan rumah, 2 orang anak laki-laki yang hasil perkawinan mereka itu dibawa, sementara yang lain ditelantarkan. Selain menuding dan melaporkan jika sang istri pergi meninggalkan rumah, Liming juga mengaku jika kedua anaknya selama beberapa minggu tidak sekolah dan terombang-ambing sebelum akhirnya Liming mengetahui kedua anaknya dipindahkan sekolah dengan jarak yang sangat jauh dari kediaman Natali kini tinggal. Lantas apa penjelasan Natali terkait hal ini? Dalam hal ini pelapor menyayangkan perginya istrinya, kemudian membawa 2 anaknya yang sampai saat ini belum diketahui apakah sekolah ataukah ada kegiatan lain, yang jelas sangat sulit dihubungi. Kalau alasan yang paling utama ya karena saya takut ya. Itu karena waktu itu saya juga udah diancam kan. Jadi saya takut ya, saya pikir tanpa mengurangi dan menurunkan derajat anak saya yang katanya saya menurunkan derajat anak saya, ya akhirnya saya pindahin sekolahnya. Itu pun saya pindahin ya sama-sama kurikulumnya kan, pakai IB kurikulum gitu, malah sekolahnya lebih besar. Kan tadinya anak saya sekolah di Jakarta World Academy di gedung UOB. Gitu. Nah sekarang dia sekolah di sister school-nya gitu. Jadi sekolah yang sama sebenarnya. 40 menit gitu. Kalau dulu memang cuma 5 menit gitu, tapi sekarang nggak apa-apa, yang penting saya antar anaknya pergi gitu, dan sekolah sudah sangat mengetahui dan memaklumi apa yang saya alami gitu, karena memang kan kemarin sekolah yang lama juga dilaporkan sama suami, pokoknya suami itu ngelaporin semua lah gitu, papa saya dilaporin, nanti semua lah mungkin dilaporin, kemarin juga sahabat saya diancam, katanya mau diobrak-abrik, mau dibunuh, mau dipenjarain gitu, jadi pokoknya semua diancam sama dia gitu. Tidak diketahui di mana, dia diambil begitu saja dari sekolahnya dan ya, sekarang kita nggak tahu ada di mana. Tentunya hal tersebut sangat mengkhawatirkan. Sepengetahuan kami begitu, karena pasti ada jangka waktu atau masa tenggang di mana dia harus keluar dari sekolah lama dan mencari sekolah baru yang mau. Karena biasanya untuk masuk sekolah kan butuh persetujuan kedua belah orang tua. Dan tudingan serta laporan Liming ke Polda Metro Jaya juga menyeret adanya orang ketiga terkait perginya Natali dari rumah. Menurut dugaan pihak Liming, istrinya pergi meninggalkannya dan kini tinggal bersama pria lain. Lantas, siapa sebenarnya pria lain yang dimaksud Liming? Benarkah Natali berselingkuh? Bagaimana Natali menjelaskan nama Robert yang tiba-tiba masuk dalam pusaran konflik rumah tangga mereka?
Robert ya itu nama papa saya itu Robert itu. Papa saya punya seorang teman dari kecil namanya Bapak Haji Robert. Memang kami berlindung kepada beliau karena beliau begitu baik sama keluarga saya. Saya panggil beliau juga Om. Jadi memang dia seusia papa saya gitu. Dan beliau ini kan boleh dicek silakan di luar. Yang ditolongin juga banyak gitu. Kalau kesannya menolong saya terus akhirnya kawin siri jatuhnya, ya kalau gitu yang ditolong dia ya berarti dikawinin semua, ya terserah aja gitu. Saya nggak mau ngejudge seorang di sini. Tapi memang beliau itu adalah teman dari papa saya. Dia aja sempat bilang, ya udah apa aku sama cewek-cewekku, kamu sama pacaran aja gitu. Nanti kita yang penting kan urus anak, tapi kita jangan cerai. Ya aduh, jangan pakai cara-cara gitulah gitu. Ya udah ya cerai gitu. Nggak ada yang kita sini terus kamu bisa enak-enak main sama teman-teman perempuan ya. Ya mana ada yang terima kayak gitu. Iya, dalam lapornya demikian ya. RN ini menampung daripada istri pelapor. Dan tudingan lainnya dalam laporan Liming kepada polisi adalah kepergian Natali selain adanya pria lain yang berinisial RW adalah perginya Natali yang diakui Liming tanpa seizinnya dengan membawa serta sejumlah barang dan dokumen penting. Lalu adakah bantahan kembali keluar dari diri Natali Margaret terkait hal ini? Dalam keterangannya juga sebelum meninggalkan rumah beberapa dokumen dan barang-barang juga dibawa oleh istrinya. Ya. Padahal itu bukan haknya menurut laporan dari saudara Gondo. Informasi yang kami terima seperti itu. Jadi ada pengambilan barang-barang yang bukan dilakukan oleh Ibu Natali sendiri. Dan itu masih dalam proses lah. Mungkin kita lihat lebih lanjut lagi di beberapa waktu mendatang. Jadi saya fokus sama mama saya memang waktu. Dan berkali-kali saya bilang sama suami, saya ini fokus sama mama. Saya lagi mau mama sembuh, gitu. Jadi jangan mengkait-kaitkan bahwa saya nggak pulang atau apa. Saya juga pulang, saya ini nggak bawa barang. Gitu. Kalau dilihat sampai berangkas saya pun yang di rumah yang saya beli itu belum kebuka. Mesin cuci yang saya ambil saya nggak ambil. Kulkas yang saya beli saya nggak ambil. Pokoknya semua barang saya masih ada di sana. Masih rapi di sana di Da Vinci. Itu saya nggak bisa lihat lagi tempat itu karena butler sudah diancam juga, orang front office bawah udah diancam kalau sampai Bu Natali datang ya langsung usir. Siapa yang tengah berkata benar dan siapa yang tengah memutar balikan fakta dalam perseteruan dua orang yang dulu saling mencintai ini? Entahlah, tapi yang jelas seiring konflik panas itu mencuat, aksi saling lapor memang tidak terelakkan lagi. Setelah Liming melaporkan Natali ke Polda, Natali pun berbalas melaporkan balik. Dan ketika Natali mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Liming juga mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lalu akan seperti apa nasib rumah tangga Liming dan Natali yang sudah berjalan 11 tahun itu? Seperti apa Natali meratapi rumah tangganya yang tengah berada di ujung tanduk setelah setahun kepergian Olivia yang masih menyisakan duka itu? Baru 1 tahun dan belum hilang duka atas kepergian sang putri, rumah tangga Natali Margaret yang sudah berjalan selama 11 tahun tiba-tiba meletupkan prahara. Tetapi benarkah tak hanya Liming yang begitu kehilangan Olivia Dewi, Natali Margaret yang notabene adalah ibu tiri Olivia Dewi juga masih disaput mendung kesedihan. Lantas benarkah Natali kini juga meratapi dua kesedihan sekaligus terkait duka kehilangan Olivia Dewi dan juga melihat rumah tangganya yang kini berada di ujung tanduk kehancuran?